ini hari ketiga saya pergi bengisin padi. Jadi hari ini tuh jam 2, masih jam 2 siang, tapi mendung. Dan untuk berjaga-jaga, saya sudah bawa payung yang besar. Jadi hari ini saya perginya sendiri. Nanti asar saya pulang, terus kembali mama yang jagain gantian. Jadi kalau musim kemarau tuh banyak burung-burungnya, tuh suaranya. Jadi kita pergi aja, dan berhubung juga mendung, jadi cuacanya mendukung lah daripada kita tidur kan. Dan oh ya, ini saya tidak pakai sepatu. Tada. Yang penting pakai celana panjang. Ini juga sudah mulai berbuah. Jadi nanti kita bengisin yang di sebelah sini. Ini sama ini. Masya Allah. Dan oh ya, yang ini juga sebenarnya ini padi bapak, tapi tidak semuanya sempat dirawat teman-teman. Nah ini nih, kalian lihat itu burung pada terbang tuh. Jadi burungnya itu kalau lihat orang juga pada lari, pada terbang. Jadi yang penting kita ada aja gitu di pinggiran sawahnya, jalan, burungnya pada pergi, pada terbang. Rambutku terbang berdiri. Ini ya, karena ada perumahan di sebelah sana. Mana nih? Di sebelah sini. Dan ini jaraknya ke sana itu sebenarnya deket banget. Jadi maupun saya sendiri di tengah hamparan sawah ini, udah nggak takut. Ih, mamaku ternyata nyusul. Nih, mama nyusul. Tuh. Haha. Lihat di sebelah sana ada orang perumahan duduk-duduk, dan dari tadi saya ribut di sini, dan dia sempat semuanya mengarah ke sini. Mungkin pukulan gendang saya itu menarik perhatiannya kali ya. Wow. Di sana ada kakakku nih. Dan tadi burungnya terbang dari arah sana itu banyak banget kawalannya, dan saya di sini. Jadi burungnya tuh kayak bingung. Jadi dia terbelah dua, satunya terbang ke sana, satu rombongan terbang ke sana, dan satu rombongannya lagi dia terbang ke sana. Kau ya burungnya yang makan padiku. Oh ya, padinya kakak yang di sebelah sana itu padinya cantik banget nih. Kalau kalian dari jauh aja kita bisa ngeliatnya tumbuhnya rata karena itu ditanam. Beda sama yang bapak punya. Kalau ini dia ditabur, jadinya dia tumbuh kayak nggak rata gitu teman-teman. Nah ini aku jalan sampai ujung banget, sampai ujung sini. Ini padi yang paling ujung. Dan mamaku ada di sana yang bunyi-bunyiin seng itu. Dan ternyata bapak tuh juga ada di sini, tuh lagi bersihin rumput. Gak tahu ini lahan punya siapa. Jadi sebagian besar itu sawah yang dikerja pada saat musim kemarau itu bukan milik pribadi kami teman-teman, tapi punya orang, masih termasuk kerabat juga. Tapi kami tanamin padi seperti ini itu kami pajak teman-teman. Jadi kami tanamin dengan sistem pajak. Sistemnya itu kalau masuk musim hujan, sawah-sawah yang kami tanami ini kami akan bajakin secara gratis. Jadi nggak ada bagi hasil sama sekali. Nah ini saya jalan lagi yang paling ujung, benar-benar yang paling ujung. Dan di bawah situ nih, itu ada padi orang yang dikasih jala. Nih, ini tuh jala teman-teman. Nah, dikasih perangkap seperti ini. Ini. Tapi padinya bagus ya, udah menunduk. Udah mulai menguning teman-teman. Kalau seperti ini, sudah menunduk seperti ini, itu tandanya sebentar lagi mulai menguning dan tidak lama lagi akan panen. Lihat, ini burungnya pada bersemayam di situ. Kita usirin, kita jalan ke sana biar dia pada terbang. Kita coba ya. Lihat. Ada.
Nih, nih, mereka anteng kali di sana. Nih, liatin mereka pada terbang langsung nih. Enak. Banyak banget mereka tuh rombongannya. Wah. Nih, kemana lagi dia? Ih, balik. Sampai di sana diusir. Mereka terpecah lagi tuh. Ini sebentar lagi mau asar dan ini sebenarnya saya sudah mau pulang, tapi ini saya jalannya melipir ke sini. Ini saya mau liatin padinya kakak. Nah, kalau ini padinya tetanggaku. Dia juga tumbuhnya bagus, subur. Karena ini ditanam. Nah, ini padinya kakak ini. Masya Allah, dia tumbuhnya rata karena ini ditanam. Jadi kalau kakakku yang pertama, nah ini kakak nih, dia kerja satu petak saja yang ini. Dan ini sepengetahuan aku, ini selalu ditanamin padi, nggak pernah ditanamin yang lain-lain sayuran gitu. Jadi ini dikerjanya musim hujan, kemarau 2 kali. Jadi tahun ini 3 kali dikerja. Nih, dan dia cantik banget. Dan ini lumayan luas juga yang dikerja. Jadi walaupun cuma satu petak, tapi kalau hasilnya seperti ini, lumayan, sudah lumayan, alhamdulillah. Nih, jadi tumbuhnya rata, cantik teman-teman. Bener-bener dari rumputnya nggak ada. Kalian bisa lihat, walaupun saya zoom, ini nggak ada rumput di tengahnya, sama sekali nggak ada rumputnya. Karena bener-bener burung kurang ajar, dia satu aja tapi ada di tengah-tengah situ. Bener-bener di tengah-tengahnya pun tidak ada rumput. Jadi walaupun satu petak, tapi benar-benar dirawatnya dengan baik, alhamdulillah bisa memberikan hasil yang baik juga teman-teman. Hai, nah ini entah hari keberapa, kayaknya hari kelima deh. Kalau nggak salah ini hari kelima. Ini sudah selesai sholat asar. Dan seperti biasa, ini saya ada di tengah-tengah padi yang ditanam bapak. Jadi kita hari ini jagain burung biar gak makan padi di cuaca yang panas teman-teman. Jadi hari ini saya pakai sunblock, pakai moisturizer, terus pakai sunblock juga yang banyak biar kulitnya nggak kebakar soalnya panas. Oh ya, ini sudah jam 4 sore atau mungkin udah lewat kali ya. Jadi hari ini saya jalan sampai di bawah-bawah sini nih. Bagaimana ya lihatnya tuh. Biasanya posisi saya kan ada di sana. Nih. Tuh di situ ada mama. Jadi semakin padinya merunduk, semakin menguning, kita harus lebih rajin lagi usirin burung-burung itu biar padi kita aman, tidak dimakan burung. Ini saya mau kembali naik. Jadi hari ini tuh bapak tidak datang, soalnya lagi bikin badangan. Bikin badangan biar tanamannya nggak putus. Biar kita selalu ada pemasukannya. Wallahu Akbar. Ini karena ada tali ya teman-teman ya, benang yang dibantangin itu. Jadi aku lewatnya agak ribet. Nah seperti ini. Ini talinya warna bening. Jadi kalau saya mau lewat mesti seperti ini. Satu lagi. Ayo go. Wah. Oke. Kita naik lagi. Nah. Ini posisiku sudah di atas lagi teman-teman. Tadi kita di bawah situ tuh. Ini burung-burung yang sedikit kayak gini, ini nggak mau terbang ini.
nih, mesti disamperin tuh. Jadi ini posisinya saya dibawa lagi teman-teman, karena burung-burung tadi tuh dia tuh pintar, kalau nggak ada orang dia cari yang posisinya jauh dari jangkauan kita. Dan yang kalau rombongannya sedikit itu, yang kayak empat ekor itu, dia tuh sembunyi memang di tengah-tengah padi. Dan yang kayak gitu, walaupun sedikit kayak gitu, tapi kalau makan, bisa-bisa gagal panen kita. Ini saya sudah di ujung banget, di ujung padi yang ini, dan kalian bisa bayangkan ini panjangnya sampai sana. Ini ke sana berapa petak ya? 4 petak. Kalau saya nggak salah hitung 4 ya, 4 atau 5. Nih, sampai sana. 4 kayaknya ya. Dan sekarang ini saya sudah di paling ujung. Nih. Dan di sana ini ada temannya kakak juga. Ternyata suara seng yang saya dengar itu dari sini. Yang ini itu seng, dia bikin alat pelindung di situ. Dan ini itu burungnya pada nakal, pada terbang-terbang memang. Nih. Jadi walaupun dikasih jala seperti ini, burungnya itu tetap makan. Dan di sana ada tanteku juga yang lagi bengisin kacang panjangnya. Kacang panjang kayak gini ini sangat disukai burung. Soalnya kalau kacang panjang juga itu ada rasa manis-manisnya. Kalau kalian rebus itu setengah matang, itu kacang panjang rasanya manis, dan mentah pun rasanya ada manis-manisnya. Jadi si burungnya pada suka memang. Nih, berhubung harga kacang panjang saat ini mahal banget ya teman-teman, bisa sampai 20.000 per satu ikat besarnya, itu di tengkulak ya. Kalau di harga kalian mungkin lebih. Nih, jadi petani itu pada rela ngusirin burung-burung walaupun di siang bolong, daripada gagal panen. Mending kita lakuin ya, ngorbanin diri buat ngurusin si burungnya. Nih. Nah, sekarang sudah 5:30 sore dan sudah ada bapak di situ. Jadi pergantian shift. Kita sudah mau pulang ke rumah, masak-masak, mandi. Ini ya, berhubung panas, jadi mungkin sampai gelap si bapak akan jagain bengis itu, si burung-burung itu. So, itu mama sudah jalan duluan, sudah pulang. Dan aku nyusul pulang. Kalau sudah sore seperti ini juga itu, sudah nggak terlalu banyak burung-burungnya. Sudah banyak yang pulang juga ke rumahnya tuh si burung.